Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Danang Prawira Nugraha di mata kuliah patologi. Nah, untuk hari ini kita akan membicarakan tema mengenai inflamasi dan bagaimana bagaimana tubuh itu merepairnya atau memperbaikinya. Ya, oke. Ini referensinya. Ya, ini adalah sekarang kita di pertemuan ketiga, Inflammation and Repair. Sebelum kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari ada manfaatnya, ada barokahnya, dan bisa memberikan hasil yang baik nanti di ujian akhir semester. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Ya, yang pertama, inflamasi. Inflamasi itu apa sih? Sebenarnya inflamasi itu adalah suatu respon protektif tubuh yang melibatkan sel-sel tubuh sendiri, kemudian melibatkan pembuluh darah, protein, dan beberapa mediator-mediator lainnya. Yang dimana tujuan dari inflamasi itu, tujuan yang pertama adalah untuk mengeliminasi penyebab dari kerusakan sel tersebut. Seperti contohnya misalkan penyebab kerusakan sel seperti misalkan sel-sel yang mengalami nekrosis, gangguan pada jaringan, kemudian memulai untuk memperbaiki. Jadi sebenarnya inflamasi itu adalah suatu hal yang baik di dalam tubuh. Akan tetapi kalau inflamasinya itu terjadi secara berlebihan, maka itu menjadi suatu hal yang bersifat kontraproduktif. Nah, inflammation accomplishes its protective mission by first diluting, destroying, and otherwise neutralizing harmful agent. Jadi sebenarnya inflamasi itu merupakan suatu misi yang suatu hal yang terjadi di dalam tubuh manusia itu yang bersifat protektif. Pertama, yang dilakukan dalam proses dalam proses inflamasi itu ada diluting atau diluting itu dilarutkan terlebih dahulu. Zat-zat yang berbahaya itu akan terlarut terlebih dahulu, kemudian akan dihancurkan, dan kemudian setelah dihancurkan maka hal-hal yang bersifat berbahaya bagi tubuh itu akan dinetralisasi. Seperti contohnya yang pertama adalah mikroba. Mikroba itu kalau dia masuk di dalam tubuh dia akan juga dihancurkan kan oleh sel-sel pertahanan tubuh, seperti misalkan ada makrofag, sel T, sel B, dan lain sebagainya, sel darah putih dan lain sebagainya. Kemudian juga toksin-toksin itu juga akan yang masuk ke dalam tubuh juga akan dihancurkan, juga akan dinetralisasi oleh tubuh manusia. Nah, ini the component of inflammatory reaction that destroy and eliminate the microbe and dead tissue also capable to injuring normal tissue. Jadi komponen-komponen dari inflamasi itu selain dia dapat menghancurkan dan mengeliminasi mikroba atau toksin-toksin yang ada di dalam tubuh, dia juga mampu untuk memberikan kerusakan atau dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan-jaringan yang bersifat normal. Therefore, injury may accompany entirely normal beneficial inflammatory reaction, and the damage may even become dominant feature in this reaction is very strong, prolonged, or inappropriate. Nah, reaksi-reaksi ini kadang bersifat lebih dominan dibandingkan dengan apa yang terjadi di dalam tubuh, kemudian juga dapat berkepanjangan dan juga tidak tepat. Seperti contohnya adalah pada kasus autoimun atau pada penggunaan atau karena adanya antigen-antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, some of the most vaccine disease of human are disorders that result from inappropriate, often chronic inflammation. Those are process inflammation is fundamental to virtually all clinical medicine. Jadi kebanyakan dari penyakit yang terjadi pada tubuh manusia itu biasanya kurang tepat, bahkan bersifat kronik. Inflamasi itu bahkan bersifat kronik seperti itu, dan inflamasi itu menjadi hal yang mendasar dalam beberapa pengobatan penyakit-penyakitnya. Jadi inflamasi itu
sebenarnya salah satu mekanisme pertahanan tubuh, tetapi kadang menjadi kontraproduktif atau menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang berbahaya bagi tubuh pada beberapa penyakit. Contohnya kalau misalkan kalau inflamasi yang baik itu misalkan kalau misalkan kita terjatuh ada perlukaan, itu terjadi proses inflamasi, itu kan tujuan di inflamasi itu tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita melalui luka tersebut. Makanya terjadi peradangan, terjadi kemerahan, terjadi rasa sakit seperti itu. Akan tetapi kalau beberapa penyakit itu inflamasi yang terjadi itu menjadi lebih dominan dan juga terjadi terjadi dalam waktu yang cukup panjang. Seperti contohnya penyakit inflamasi itu adalah rheumatoid arthritis atau osteoartritis, itu biasanya terjadi secara kronis. Kemudian penyakit apalagi ya? Inflamasi seperti misalkan juga pada asma kan sebenarnya juga ada adanya proses inflamasi, tetapi dia inflamasi yang terjadi di dalam tubuh, terjadi di dalam paru-paru. Nah ini feature of acute and chronic inflammation. Jadi proses inflamasi itu bisa terjadi secara akut maupun secara kronis. Tolong dibedakan, kalau akut itu segera, kalau kronis itu dia dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalkan nyeri yang bersifat akut, nyeri yang bersifat sementara baru terjadi. Kalau nyeri yang bersifat kronis itu nyeri yang bersifat sudah lama, sudah menaun, sudah berbulan-bulan, itu adalah kronis. Jadi terminologi akut dan kronis itu kadang orang-orang sering terbalik-balik antara akut dan kronis. Yang seharusnya dibilang akut dibilangnya kronis, tetapi ada juga yang bilang seharusnya dibilang itu kronis dibilangnya akut. Nah ini feature-nya, kalau pada onsetnya itu, kalau pada chronic inflammation itu fast, minute or hours. Jadi reaksi itu terjadi dalam beberapa menit atau dalam beberapa jam. Kemudian seluler infiltratnya yang ada yang paling banyak itu adalah neutrofil. Kemudian tissue injury or fibrosis, adanya kerusakan pada jaringan atau terjadinya fibrosis itu usually mild and self-limited. Jadi fibrosis yang terjadi itu biasanya bersifat ringan atau fibrosisnya itu bersifat self-limited, jadi bisa sembuh dengan sendirinya. Local and systemic sign prominent, jadi tidak selalu ada tanda-tanda lokal atau tanda-tanda sistemik. Kalau yang kronik dia bisa bersifat berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kalau yang bersifat inflamasinya itu. Nah kemudian seluler infiltratnya atau sel-sel yang paling banyak berperan di dalam inflamasi kronis itu diantaranya adalah monosit atau makrofag dan limfosit. Nah kemudian tissue injury or fibrosis often severe and progressive. Jadi kerusakan jaringan pada inflamasi nyeri-nyeri yang bersifat kronik itu biasanya bersifat severe atau bersifat parah dan juga progresif. Selalu ada perkembangan semakin mengarah ke arah yang lebih buruk, itu namanya progresif. Local and systemic prominent, less prominent, may be subtle. Gejalanya itu jarang tidak selalu muncul seperti itu. Nah ini adalah komponen of acute and chronic inflammatory response and their function, the role of the cell. Nah nanti dijelaskan seperti ini. Jadi ada namanya PMN, polimorfonuklear. Nah itu tujuannya yang ini adalah sel-sel yang ada di dalam pembuluh darah ya. Misalkan namanya PMN, polimorfonuklear. Polimorfonuklear itu dia di dalam tubuh itu kalau dalam inflamasi dia akan menuju ke sini, menuju ke tempat terjadinya inflamasi ini. Tempat terjadinya inflamasi ini. Ya, dia akan menuju ke tempat terjadinya inflamasi. Tugasnya PMN itu dia harus mengeliminasi jaringan-jaringan yang mati. Mengeliminasi jaringan-jaringan yang mati atau
tugasnya yang lainnya adalah mengeliminasi mikroba yang masuk. Kalau misalkan ada mikroba yang masuk. Nah, ada lagi bagian dari darah yang berperan itu adalah plasma protein. Dia fungsinya sebagai komplement, di mana dia berfungsi sebagai mediator inflamasi. Dia memperantarai terjadinya inflamasi, mengeliminasi mikroba. Kemudian dia juga merupakan suatu clotting factor atau faktor-faktor pembekuan darah, dan juga kininogens dan mediator of inflammation. Nah, ini jadi protein plasma itu juga kalau misalkan terjadi inflamasi dia memiliki peran penting. Kemudian ada lagi yang namanya limfosit. Kemarin kita sudah belajar di anatomi, limfosit itu ada 2 jenis. Kalau dia masih ada di dalam limfosit itu ada 2 jenis, yaitu adalah limfosit T dan limfosit B, di mana limfosit itu berperan untuk sebagai respon imun tubuh. Berperan sebagai respon imun tubuh, di mana dia berfungsi untuk mengeliminasi bakteri-bakteri, virus-virus atau senyawa-senyawa lain yang masuk ke dalam tubuh. Nah, berikutnya ada yang namanya monosit. Monosit itu kalau dia masih berada di dalam peredaran darah itu namanya monosit. Tetapi kalau sudah keluar dari peredaran darah dia akan berubah menjadi namanya makrofag. Makrofag itu memiliki peran yang pertama adalah untuk mengeliminasi mikroba dan jaringan-jaringan yang telah mati. Jadi dia kerjanya, kalau kalian pernah dengar namanya makrofag, dia tugasnya adalah untuk melakukan fagositosis. Jadi kalau ada bakteri dia akan dilingkupi oleh makrofag itu. Kemudian kalau sudah dilingkupi atau dikerubuti bahasa Jawa nih, maka dia akan melepaskan enzim-enzim yang akan membunuh mikroba-mikroba tersebut, atau senyawa sel-sel yang telah mati tersebut akan difagositosis. Nah, selain itu makrofag itu akan bertindak sebagai mediator mengeluarkan mediator inflamasi, seperti diantaranya adalah sitokin, dan juga dia berperan dalam respon imun. Nah, kemudian ada juga platelet atau bahasa lainnya platelet itu adalah trombosit. Platelet itu berfungsi sebagai source of mediator nitric oxide, sitokin dan kawan-kawannya. Platelet itu berfungsi untuk melakukan pembekuan darah. Nah, ada lagi yang namanya lapisan endotel yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, lapisan endotel yang ada di dalam pembuluh darah itu dia berfungsi sebagai sumber dari mediator inflamasi, di mana dia akan mengeluarkan nitric oxide, NO, mengeluarkan sitokin dan mediator inflamasi lainnya. Kemudian ada juga di dalam tubuh yang namanya sel MAST. MAST, bukan mas-mas yang itu ya, tapi MAST. Nah, sel MAST ini dia berperan di dalam inflamasi atau di dalam peradangan. Dia berfungsi sebagai mediator inflamasi, di mana sel MAST itu kalau dia pecah dia akan menghasilkan suatu senyawa yang namanya histamin. Nah, histamin ini kita ketahui bahwa merupakan salah satu mediator terjadinya peradangan atau inflamasi, atau bisa juga menyebabkan kejadian alergi kalau dikeluarkan di dalam tubuh. Nah, menyebabkan satu, pembuluh darah menjadi histamin itu kalau ada di dalam pembuluh darah dia akan melebarkan pembuluh darah. Selain itu juga histamin juga memiliki peran untuk melebarkan pembuluh darah dan akhirnya mengalirkan darah ke tempat terjadinya inflamasi tersebut. Berikutnya, nah, inflammation is induced by chemical mediator that are produced by host cell in response to injurious stimuli. When microbe enter the tissue or the tissue is injured, the presence of infection or damage is sensed by resident cells, mainly macrophage, but also dendritic cell, mast cell, and other cell types, and induce and regulate subsequent inflammatory response. Jadi begitu adanya kerusakan jaringan atau adanya mikroba yang masuk, maka itu akan dideteksi oleh namanya sel dendritik, sel residen atau makrofag.
dan sel-sel yang lainnya. Maka kalau sudah adanya muncul ancaman, nah kita anggap bahwa jaringan yang rusak atau namanya mikroba yang masuk, baik itu bakteri, virus, jamur dan kawan-kawannya, kalau sudah masuk itu dianggap sebagai sebuah ancaman. Kalau sudah terdeteksi maka akan muncul respon-respon inflamasi. Anggaplah kalau misalkan di dalam suatu negara muncul suatu gerakan separatis atau muncul gerakan yang mau membuat kerusuhan, maka itu akan dideteksi oleh perangkat-perangkat yang ada, seperti misalkan oleh intelnya TNI, intelnya polisi, kemudian ada intel dari kejaksaan dan kawan-kawannya. Maka kalau sudah muncul hal tersebut, maka akan menimbulkan respon inflamasi seperti itu. Itu sederhananya. Nah ini, the external manifestation of inflammation called cardinal signs. Nah ini ada yang namanya manifestasi dari inflamasi itu biasanya disebut namanya tanda-tanda kardinal. Di antaranya yang pertama adalah kalor, rubor, tumor, dolor, and fungsiolesa. Jadi ada namanya kalor. Kalor itu panas atau adanya panas. Jadi kalau misalkan ada inflamasi, misalkan orang-orang yang mengalami inflamasi, kalau misalkan habis jatuh itu kan mesti ada inflamasi ya. Kalau dipegang itu akan kerasa hangat. Nah itu namanya kalor. Ada lagi rubor. Kalau rubor itu dari kata ruby yang berarti merah. Jadi adanya kemerahan. Kalau misalkan kalian habis jatuh dari motor, itu kan adanya inflamasi ya, ada radang di dengkul misalkan. Maka itu di daerah sekitar dengkul itu akan berwarna kemerahan. Kemudian ada lagi namanya tumor. Tumor itu akan bengkak. Habis jatuh dari motor, otomatis dengkulnya kan sakit ya, mesti akan ada bengkak. Namanya tumor. Ada lagi namanya dolor. Dolor itu adalah nyeri. Habis jatuh dari motor mesti nyeri. Ya karena adanya kerusakan dari jaringan. Dan juga fungsiolesa atau loss of function. Jadi inflamasi itu menyebabkan kejadian menyebabkan hilangnya fungsi dari dari dengkul tadi untuk nekuk misalkan. Dia akan mengalami kerusakan akan mengalami gangguan seperti itu. Those manifestation occur as a consequence of the vascular change and leukocyte recruitment and activation. Jadi hal-hal tersebut itu terjadi karena adanya konsekuensi dari perubahan pembuluh darah dan juga terjadinya perpindahan dan aktivasi dari leukosit. Ya, misalkan kenapa menjadi berwarna kemerahan? Karena pembuluh darah mengalami dilatasi, melebar pembuluh darahnya. Pembuluh darah yang melebar, maka aliran darah ke situ akan menjadi lebih banyak. Kalau aliran darahnya menjadi banyak, itu dia juga akan menyebabkan terjadinya rubor dan juga menjadi kalor. Selain itu juga akan menyebabkan terjadinya tumor karena darah itu kan isinya cairan ya, cairan itu akan lebih banyak ke tempat situ, maka akan lebih mengalami bengkak. Dan juga nyeri itu terjadi karena adanya kerusakan dari jaringan tadi. Nah berikutnya, inflammation is normally controlled and self-limited. The mediator and cell activated only response to the injury stimulus and short-lived, and they degraded or become inactive as injury agent is eliminated. Jadi yang umum itu inflamasi itu biasanya terkontrol dan juga bisa self-limited, jadi bisa sembuh dengan sendirinya atau bisa hilang dengan sendirinya. Dan juga mediator-mediator dari yang mengaktifkan respon inflamasi itu biasanya akan hilang seiring berjalannya waktu karena menjadi inaktif atau menjadi tidak aktif karena hal-hal yang menyebabkan inflamasi tersebut menjadi hilang seperti itu. Akan tetapi ini berbeda juga kalau terjadi inflamasi yang bersifat kronik seperti itu. The acute inflammatory response rapidly deliver leukocyte and plasma protein to the site of injury. Once their leukocyte clear the invader and begin the process of decaying and getting rid of necrotic tissue.
Jadi proses inflamasi itu, kalau misalkan terjadi inflamasi, maka tubuh itu akan mengirimkan yang namanya leukosit dan protein plasma ke tempat injury tersebut, ke tempat terjadinya kerusakan tersebut. Nah, kalau leukosit sudah selesai tugasnya, maka dia akan berperan untuk membersihkan proses of digesting and getting the rid of necrotic tissue. Jadi dia berfungsi untuk juga menghancurkan dan mencerna, ya istilahnya kalau digesting itu mencerna dan menghilangkan jaringan-jaringan yang sudah mati tadi. Jadi leukosit dan protein plasma itu memiliki seperti itu, memiliki peran seperti itu. Acute inflammation and vascular acute inflammation, proses inflamasi yang bersifat akut itu juga terjadi beberapa hal di dalamnya, proses inflamasi di dalamnya. Yang pertama adalah vascular change, terjadinya perubahan pada pembuluh darah. Yang pertamanya dia biasanya mengalami vasodilatasi dan juga cellular event atau kejadian seluler. Nah, ini alteration in vessel caliber resulting in increasing blood flow and change of the vessel wall that permit plasma protein to live in the circulation. Jadi pada pada jaringan-jaringan yang mengalami inflamasi itu terjadi peningkatan aliran darah. Aliran darah tersebut menjadi meningkat karena terjadinya vasodilatasi. Vasodilatasi itu pembuluh darahnya menjadi lebih lebar dan juga terjadi yang namanya perubahan pada dinding-dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah itu menjadi lebih kurang permeabel, di mana akibatnya protein plasma itu dapat pergi atau meninggalkan pembuluh darah menuju jaringan yang mengalami kerusakan tersebut. Sebagai tambahan, sel-sel endotelial akhirnya akan diaktifkan dan menghasilkan adesi dari leukosit dan migrasi dari leukosit menuju pembuluh darah. Jadi akhirnya sel-sel endotelial tadi yang tadi kalau kalian lihat masih ingat di depan tadi sel-sel endotel itu dia akan aktif. Nah, ini sel-sel endotel ini dia akan aktif dan kalau aktif dia bisa menyebabkan adesi atau perlengketan dari leukosit dan juga menyebabkan leukosit itu bisa menembus dari pembuluh darah. Jadi leukositnya itu menjadi lebih terbuka seperti itu. Nah, immigration of leukocyte from circulation and accumulation in the focus of injury followed by activation of leukocyte enabling them to eliminate the offending agent. The principle of leukocyte in acute inflammation are neutrophil. Jadi neutrofil atau nama lainnya adalah PMN atau nama lainnya adalah WBC, white blood cell. Itu dia kalau sudah terjadinya kerusakan atau terjadi inflamasi pada jaringan-jaringan, maka dia akan meninggalkan pembuluh darah untuk masuk ke dalam jaringan tersebut, yang akhirnya dia akan menghentikan zat-zat yang mengancam tadi, menghentikan agen-agen atau bahan-bahan yang mengancam tersebut. Misalkan bakteri masuk atau virus masuk, itu akan ditangani pertama kali oleh neutrofil atau PMN atau WBC itu tadi. Next. Nah, ini adalah dalam keadaan normal ya. Ini adalah pada keadaan inflamasi. Jadi yang ini adalah pada keadaan normal. Oh, sorry. Ini adalah dalam keadaan normal. Ini yang di sini itu dalam keadaan mengalami inflamasi. Ya, jadi pembuluh darahnya menjadi lebih besar. Kalau sudah lebih besar, maka akan banyak neutrofil itu meninggalkan pembuluh darah. Sebenarnya kalau tidak dalam keadaan inflamasi, dia kan tidak boleh meninggalkan pembuluh darah. Maka kalau dalam keadaan inflamasi, maka tentara itu boleh bisa meninggalkan pembuluh darah. Sama seperti tentara. Tentara itu kalau dalam keadaan negara tidak dalam keadaan bahaya, maka dia dalam tanda kutip tidak boleh meninggalkan barak.
Tetapi kalau dia negara dalam keadaan bahaya, maka tentara itu bisa keluar meninggalkan barak. Seperti itu. Nah, ini yang neutrophil emigration. Yang kedua adalah leakage of plasma protein. Jadi kalau dalam keadaan inflamasi, protein plasma itu dia akan keluar dari pembuluh darah, yang akhirnya dapat menyebabkan terjadinya edema. Kalau terjadinya edema, maka akan menyebabkan kejadian yang namanya bengkak tadi atau tumor tadi, jaringan menjadi lebih besar. Nah, ini acute inflammation, stimuli of acute inflammation. Ada yang namanya infection, ada namanya infection, ada namanya trauma, ada namanya tissue necrosis, ada penyebabnya adalah foreign body, or yang terakhir adalah immune reaction. Infeksi sudah jelas, bakteri, virus, fungal, parasit itu kalau masuk ke dalam tubuh itu juga menimbulkan respon inflamasi. Trauma, kalau misalkan ada trauma, misalkan jatuh, ya kena bahan kimia, misalkan kena HCl, ya, atau kena cahaya matahari, kena dingin yang berlebih atau frostbite dan kawan-kawannya, itu juga akan menyebabkan proses inflamasi. Tissue necrosis, jaringan kematian jaringan, ya. Kematian jaringan seperti contohnya pada keadaan iskemi, pada orang-orang yang mengalami myocardial infarct atau serangan jantung, atau tissue necrosis karena karena misalkan orang diabetes yang sudah menaun akhirnya mengalami gangren. Nah, itu juga mengalami inflamasi. Atau foreign bodies, atau misalkan adanya zat-zat lain, misalkan adanya telusupan kalau bahasa Jawa ini, kalau bahasa Inggrisnya ada splinter, jadi ada yang masuk ke dalam tubuh, adanya jahitan, adanya kristal deposit, ini pada kasus asam urat seperti itu. Atau bisa juga inflamasi akut itu terjadi karena immune reaction, called hypersensitivity reaction, misalkan karena adanya karena adanya serbuk sari, atau karena debu, atau karena obat-obatan, itu juga dapat memicu kejadian inflamasi. Nah, ini it was postulated that microbe and dead cell must elicit some sort of danger signal that distinguish them from normal tissue and mobilize the host response. Jadi sudah dipostulatkan kalau misalkan ada mikroba yang masuk ke dalam tubuh, atau dead cell yang masuk ke dalam tubuh, itu dianggap sebagai suatu respon bahaya, di mana pada akhirnya tubuh akan meresponnya dengan mengirimkan jaringan-jaringan atau sel-sel yang sel-sel pertahanan tubuh ke tempat di mana terjadinya masuknya mikroba atau dead cell tadi. Nah, makanya itu kenapa kok beberapa kasus orang-orang yang mengalami vaksinasi atau anak-anak yang mengalami atau orang-orang yang mengalami vaksinasi itu biasanya cenderung mengalami demam. Karena memang kalau pada vaksinasi itu kan yang dimasukkan ke dalam tubuh itu adalah bagian dari bakteri atau virus yang sudah mati tadi ke dalam tubuh. Maka tubuh itu masih menganggapnya sebagai sebuah sinyal bahaya, menganggapnya seperti sinyal bahaya, sehingga yang dikeluarkan adalah mediator-mediator yang dapat menyebabkan kejadian demam tadi. Fagosit, dendritic cell dan kawan-kawan itu adalah sel-sel yang berperan. Receptor has been called pattern recognition receptor because of they recognize structure that are common in many microbe or dead cell. Nah, ini ada yang namanya pattern recognition receptor. Nah, inilah yang mengenali struktur-struktur dari molecular pattern yang dapat mengenali, oh ini bahaya, ini enggak. Itu ada namanya pattern recognition receptor. Namanya adalah toll-like receptor atau TLR dan inflammasome.
inflamasom dan TLR itu adalah pattern recognition receptor, di mana dia akan mengenali oh ini bahaya, ini enggak, dan seterusnya. TLR are microbial sensor that named from the founding member of called TAL, which are discovered in Drosophila. There are 10 mammalia. TLR recognize product of bacteria, viruses, and other pathogen. TLR are located in plasma membrane and endosome, so they able to detect extracellular on ingested microbes. Jadi ada namanya TLR. TLR itu dia ada dalam tubuh mamalia, dimana kalau TLR itu dia dapat mengenali seperti bakteri, seperti virus, dan beberapa patogen-patogen yang lainnya. Nah, kalau adanya TLR itu sudah diaktifkan, itu dia akan berfungsi sebagai alarm, dan dia akan mengeluarkan atau memicu proses-proses inflamasi yang lainnya. Nah, berikutnya mana ya berikutnya? Oke. Nah, TLR itu terdapat pada plasma membran dan juga pada endosom, sehingga dia dapat mendeteksi namanya mikroba yang ekstraseluler atau berada pada mikroba yang masuk ke dalam tubuh. Mana ini? Oke, next. Nah, ini adalah sitotoks. Mana ini? Ini adalah yang A itu adalah TLR, yang B adalah inflamasom. Nah, ini kalau misalkan proses terjadinya, nanti bisa dibaca sendiri. Nanti slide-nya saya taruh di Google Classroom ya. Google Classroom nanti bisa di-download sendiri. Dan juga nanti bisa dibaca buku yang saya tunjukkan di awal tadi, bukunya Robbins atau Pathologic for Pharmacists. Nah, ini acute inflammation, inflammasome. Inflammasome is a multi-protein cytoplasmic complex that recognize product of dead cell such as uric acid and extracellular ATP as well as crystal and some microbial product. Jadi inflammasome itu adalah kompleks dari sitoplasma multiprotein, di mana dia dapat mengenali produk-produk dari sel-sel yang telah mati, seperti misalkan asam urat atau ATP ekstraseluler dan lain sebagainya. Nah, the triggering of inflammasome result in activation of enzyme called caspase-1, which cleavage precursor from the inflammatory cytokine interleukin 1b into the biological active form. Jadi inflammasome itu triggering of inflammasome menghasilkan aktivasi dari suatu enzim yang dinamakan caspase-1, yang mana dia akan which cleavage precursor form of inflammatory cytokine interleukin. Jadi dia akan cleavage precursor dari interleukin 1 beta, di mana dia akan aktif menjadi bentuk aktifnya. Nah, interleukin 1 itu adalah mediator penting dalam rekrutmen leukosit pada proses inflamasi akut dan juga proses fagositosis dari leukosit yang akhirnya akan menghancurkan dinding sel dari destroy dead cell, akan menghancurkan sel-sel yang telah mati tadi. The joint disease caused by deposition of uric acid which are ingested by phagocyte and active inflammasome, resulting interleukin 1 produce an acute inflammation. Interleukin 1 agonists are effective treatment in case of gout that are resistant to conventional anti-inflammatory therapy. Jadi interleukin 1 itu perannya sangat penting sekali, di mana dia akan berperan merespon inflamasi yang terjadi tadi. Nah,
ada yang namanya obat namanya golongan interleukin 1 antagonis, di mana dia merupakan obat pilihan untuk kasus-kasus inflamasi yang sudah tidak di mana kasus-kasus asam urat atau GOUT yang sudah tidak mempan menggunakan NSAID. Berikutnya nah ini adalah formation of transudat and exudat. Ya, nanti bisa baca sendiri. Ini adalah tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik. Seperti itu. Nah, leukocyte recruitment and activation. Activation as an important function of inflammatory response to deliver leukocyte to the site of injury and active them. Leukocyte ingest offending agent, kill bacteria and other microbes, and eliminate necrotic tissue and foreign substance. Jadi proses aktivasi dari leukosit itu penting sekali, di mana proses aktivasi itu penting untuk mengirimkan leukosit ke tempat kerusakan jaringan tersebut dan mengaktifkan leukosit tersebut, di mana leukosit itu memiliki peran untuk membunuh bakteri, kemudian mengeliminasi jaringan yang telah mati, kemudian juga foreign substance yang ada tadi. Nah, kalau misalkan leukosit yang tadi sudah diaktifkan, maka ada konsekuensi yang harus diterima oleh tubuh, di mana konsekuensi yang terjadi itu adalah sekali leukosit tadi aktif, dia akan menginduce tissue damage atau menginduksi atau menyebabkan kejadian kerusakan pada jaringan. Selain itu juga kalau sudah leukosit tadi sudah aktif, maka dia akan memperlama proses kejadian inflamasi. Selain itu juga since the leukocyte products that destroy microbes can also injure the normal tissue host. Jadi selain itu juga leukosit yang ada tadi juga dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan-jaringan yang normal seperti itu. Nah, berikutnya activation. Nah, leukocyte recruitment. Leukocyte normally flow rapidly in the blood and inflammation. They have to be stopped and brought to offending agent or the site of tissue damage, which are typically outside the vessel. Jadi leukosit itu sebenarnya dia di dalam peredaran darah, dia bergerak mengikuti aliran darah. Terus ngikut aja kemanapun darah itu membawanya. Akan tetapi kalau misalkan ada suatu jaringan yang terluka atau jaringan yang rusak, maka mereka harus dihentikan pergerakannya, stop dulu, dialihkan ke tempat jaringan yang mengalami kerusakan tersebut, yang dimana umumnya itu berada di luar dari pembuluh darah. The sequence of the event recruitment of leukocytes from the vascular lumen to the extravascular space consists migration and rolling along vessel wall, from adhesion to the endothelium, transmigration between endothelial cell, migration and interstitial tissue toward the chemotactic stimulus. Jadi ini adalah tahap-tahapannya. Pertama adalah migrating and rolling, nanti di belakang ada, digambar aja, kayak digambar ada. Nah, ini adalah gambar mekanisme dari leukosit, di mana dia mampu untuk meninggalkan pembuluh darah. Nah, ini pertama leukosit
tadi penjelasan yang panjang tadi, kemotaksis dan kawan-kawan nanti bisa dibaca sendiri. Ini adalah gambarnya. Pertama, leukosit kan dia akan mengikut untuk mengikuti peredaran darah. Ya, setelah nanti dia mengikuti peredaran darah, maka dia pertama akan rolling and adhesion, migrating and rolling. Jadi dia akan gelundung, bermigrasi dan gelundung, rolling. Maka dia kemudian akan adhesi atau nempel. Di sini dia akan adhesi atau nempel. Setelah nempel, ya, maka dia akan semakin banyak P-selektin dan E-selektin sama peptid proteoglikan. Dia akan nempel semakin lama. Maka ada yang namanya PKM1 atau CD31. Dia akan migration through endothelium. Kalau misalkan tadi dia sudah nempel ini membentuk adhesi, maka kalau adhesinya sudah stabil, maka yang tahap berikutnya adalah migration through endothelium. Jadi dia akan bermigrasi keluar dari sel-sel endothelium. Kalau sudah keluar dari endothelium, fibrin and fibronectin, maka dia akan, kalau sudah keluar dari sini, maka dia akan bekerja. Dia akan bekerja. Misalkan ini adalah mikrobanya di sini adalah bakteri-bakteri, jamur-jamur atau zat-zat yang lainnya, maka dia akan menghancurkan mikroba tersebut. Kalau mikrobanya sudah dihancurkan, maka dia akan mengeluarkan namanya kemokin sama sitokin. Seperti itu, contohnya misalkan adalah TNF sama interleukin 1. Seperti itu. Nah, ini adalah prosesnya, aktivasi dari sel-sel darah putih tadi. Nah, once leukocytes have been recruited to the site of infection or necrosis system, they must activated to perform their function. Stimuli for activation include microbe, product of necrotic cell, and several mediators that are described later. They described earlier, leukocytes use various receptors to sense the presence of microbe, dead cell, and foreign substance. Engagement of the cultural receptor induce a number of response leukocytes that are part of their normal defensive function and group under the term leukocyte activation. Nah, ini adalah proses aktivasi dari leukosit. Nanti bisa dibaca sendiri. Misalkan kalau ada kemokin, lipid mediator, N-formyl methionine peptide dan kawannya, maka dia akan merubah dari cytoskeletal change and signal transduction. Akibatnya integrin avidity, kemudian kalau namanya peningkatan integrin avidity, maka akan menyebabkan adhesion to endothelium. Kalau kemotaksis, maka akan menyebabkan migrasi ke jaringan. Nah, ini adalah leukocyte activation different classes. Jadi tergantung dari kelasnya seperti apa. Leukocyte activation result in enhancement of flowing function, fagositosis partikel. Kalau sudah aktif, maka dia akan melakukan fagositosis dari bakteri-bakteri tersebut atau dari racun-racun tersebut atau jaringan yang telah mati, dia akan difagositosis. Kemudian intercellular destruction of phagocytosed microbe and death. Jadi dia kalau sudah difagosit, maka sudah dilingkupi, sudah dikerukup sama sel darah putih atau sel leukosit tadi, maka dia akan menghancurkan dirinya sendirinya, sehingga mikroba dan sel yang mati tadi akan mati. Liberation of substance that destroy extracellular microbes and dead tissue, maka akan liberation atau membebaskan
senyawa-senyawa yang di ekstraseluler tadi seperti apa dan menghancurkan mikroba ekstraseluler atau jaringan-jaringan yang telah mati tadi. Kemudian leukosit juga berperan sebagai mediator dari menghasilkan mediator inflamasi, diantaranya adalah menghasilkan asam arakidonat dan juga menghasilkan sitokin, yang mana mediator tersebut akan mengamplifikasi proses inflamasi yang terjadi dengan semakin meningkatkan rekrutmen dari leukosit dan juga mengaktifasi dari leukosit tersebut. Nah, ini adalah proses fagositosisnya. Ya, nanti bisa dibaca sendiri selebihnya. Outcomes of acute inflammation, resolution, healing by scarring and chronic inflammation. Jadi kalau adanya kerusakan, misalkan di sini dulu, dia di sini ada namanya injury, acute inflammation, ya. Maka kalau dia sudah resolve, maka dia akan pulih. Nah, kalau misalkan ini yang di sini adalah namanya gambaran leukositnya, maka bisa saja kalau leukositnya tadi rusak atau mati, maka dia akan membentuk namanya pus formation atau membentuk namanya nanah. Nanah itu sebenarnya adalah jasad-jasad dari para sel darah putih yang telah gugur. Maka dia kalau sudah menumpuk, maka dia akan membentuk yang namanya pus atau abses. Kalau abses healing, maka akan kalau sudah sembuh, sudah healing, maka dia akan membentuk jaringan fibrosis, di mana jaringan fibrosis itu akan menyebabkan kehilangan fungsi dari jaringan tersebut. Atau kalau akut langsung membentuk jaringan fibrosis juga bisa. Atau kalau di mana akut tadi akut kerusakan inflamasi yang bersifat akut, maka akan kalau ada progression, maka dia bisa menyebabkan namanya perubahan menjadi ke chronic inflammation. Nah, kalau chronic inflammation itu dapat menyebabkan kejadian angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru, atau pembentukan atau terjadinya infiltrasi dari mononuklear sel, atau terjadinya fibrosis atau scare atau luka tadi di jaringannya. Nah, mediator may be produced locally by cell at the site of inflammation or may be derived from circulating inactive precursor that are activated of site inflammation. Jadi mediator inflamasi itu bisa diproduksi secara lokal atau secara secara sistemik atau secara sistemik dari prekursor yang inaktif, yang bersirkulasi secara inaktif di pembuluh darah seperti itu. Cell derived mediator are normally sequestered in intracellular granule and rapidly secreted into cellular activation, or are synthesized to de novo in response to a stimuli. Prostaglandin and cytokine produced by leukocyte and other cell. Secara de novo di jaringan tersebut dia akan menghasilkan mediator inflamasi, seperti contohnya adalah prostaglandin dan sitokin. Ada juga yang dia dikeluarkan secara seluler karena aktivasi secara seluler, contohnya adalah histamin. Atau juga dia mediator dari turunan protein plasma, contohnya adalah komplemen protein atau kinin yang bersirkulasi dalam bentuk inaktifnya, kemudian kalau ada inflamasi maka dia akan diaktifkan. And typically undergo proteolytic cleavage to acquire their biological activity. Nah, most mediator act by binding to specific receptor on different target cells. Such as mediator may act on only one or very few cell types, or they may have this first action with different outcome depending on the cell they have effect on other mediator.
Seperti contohnya adalah lysosomal protease have direct enzymatic and or toxic activity that do not require binding to specific receptor. Jadi sebelum dia mediator-mediator itu memerlukan reseptor-reseptor yang spesifik atau untuk aktif, dan juga kadang dia istilahnya juga tidak perlu reseptor, seperti contohnya adalah itu tadi lysosomal protease tadi. Siapa? Ayah. Oh gitu. Kesana ngapain kita? Main. The action of the most mediator are tightly regulated and short life. Once activated and released from the cell, mediator quickly decay. Seperti contohnya adalah asam arachidonat sekali aktif inactivated by enzyme and eliminated. Jadi istilahnya? Jadi begitu mediator inflamasi tersebut diaktifkan, mereka biasanya memiliki urutan untuk hidup yang relatif lebih pendek, umur yang lebih pendek. Misalkan dia akan akan decay itu artinya apa ya, sebentar. Dia akan dirusak. Seperti contohnya adalah menjadi metabolit dari asam arachidonat, atau bisa juga kalau mediator-mediator tersebut muncul, maka dia akan diinaktifkan oleh beberapa enzim. Seperti contohnya adalah kininase yang akan menginaktifkan bradikinin, atau dia akan dieliminasi. Seperti contohnya misalkan antioksidan scavenging toxic oxygen metabolit. Jadi ada antioksidan yang dia akan mengeliminasi radikal-radikal bebas, atau dia akan dihambat kerjanya, seperti complement regulatory protein block complement activation. Ya. Nah, ini adalah mediator-mediator yang chemical mediator and regulator of inflammation. Seperti contohnya adalah histamin, serotonin. Sumbernya kalau histamin itu adalah di sel mas, basofil dan platelet. Kalau serotonin itu ada di platelet. Ada lagi yang misalkan prostaglandin seperti leukosit, sel mas dan kawan-kawannya. Ada juga kalau plasma protein derived, turunan dari protein plasma, seperti contohnya adalah complement activation, misalkan C3A, C5A dan C3B dan lain sebagainya. Itu fungsi sumbernya ada di hati, atau juga faktor 7, aktivasi faktor 7 itu yang mediator, contohnya adalah kinin system sama coagulation fibrinolysis system. Nah, ini adalah beberapa contoh dari protein plasma. Laptop saya bermasalah, sebentar.
Sebentar. Oke, sebentar. Saya bermasalah. Nah, ini masih setengah jalan. Seperti contohnya mediator dan mediator and regulator of inflammation. Contohnya adalah cell derived mediator. Yang pertama adalah vasoaktif amin. Ini adalah mediator dan regulator dari proses inflamasi. Itu yang pertama adalah turunan dari sel. Yang pertama adalah histamin. Histamin itu diproduksi di banyak sel, umumnya adalah di sel-sel mas. Maka fungsinya dari sel histamin kalau dia dikeluarkan di dalam tubuh dalam proses inflamasi itu yang pertama adalah physical injury such as perform histamine is released from muscle granule in response of variety stimuli. Jadi histamin itu dikeluarkan karena beberapa stimulasi. Yang pertama adalah physical injury, adanya kerusakan jaringan, kemudian adanya reaksi imun seperti contohnya yang melibatkan ikatan dengan imunoglobulin E atau IgE. Kemudian fragmen dari komplemen C3A dan C5A, kemudian turunan dari leukosit derived histamine releasing protein. Ada juga karena adanya neuropeptida seperti misalkan substansi P atau beberapa sitokin seperti misalkan interleukin 8 dan interleukin 1. Nah, pada manusia histamin itu menyebabkan pelebaran dari pembuluh darah arterioid dan juga meningkatkan permeability dari pembuluh darah by inducing venule endothelial contraction and forming of interendothelial gaps. Soon after release, histamine inactivated by histaminase. Jadi histamin itu di dalam tubuh manusia dia memiliki peran meningkatkan mendilatasi arteriola dan juga meningkatkan permeability dari vaskular yang akhirnya dengan juga dia inducing venular endothelial contraction and formation of endothelial gaps. Nah, setelah dikeluarkan histamin tersebut akan diinaktifkan oleh oleh suatu enzim namanya histaminase. Jadi kalau kalian ingat yang namanya suatu senyawa yang belakangnya ase itu adalah suatu enzim. Nah, ini vasoamin, serotonin. Nanti bisa dibaca sendiri. Arachidonat. Nah, ini yang paling sering menjadi target dari beberapa asam arachidonat, prostaglandin, leukotriene dan lipoksin itu paling banyak dipelajari di farmasi khususnya untuk obat-obatan golongan NSAID. NSAID atau non-steroid anti-inflammation drug itu biasanya menyasar enzim-enzim yang mana dia menghambat enzim menghambat enzim sikloksigenase, di mana menghambat enzim sikloksigenase dia efeknya adalah untuk menghambat terbentuknya prostaglandin tadi. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Product of derived from metabolite of AA affect variety biological process including inflammation and homeostasis. AA metabolite also called eicosanoid can immediate virtually every step of inflammation. Jadi turunan dari asam amino itu mempengaruhi proses biologi yang terjadi termasuk inflamasi dan hemostasis. Metabolit asam amino juga disebut eicosanoid. Dia akan secara langsung mempengaruhi setiap tahap dari inflamasi. Sintesisnya itu ditingkatkan pada increase at the site of inflammation. An agent that inhibit their synthesis diminish inflammation. Jadi kalau proses-proses inflamasi itu terjadi pada tempat inflamasi tersebut, maka
agen-agen yang menghambat sintesis dari prostaglandin itu juga menghilangkan inflamasi yang terjadi. Ini adalah arachidonat dan kawan-kawannya. Nah, ini contohnya adalah beberapa asam arachidonat. Yang pertama adalah actionnya adalah vasodilatation. Itu adalah prostaglandin I2 atau yang disebut juga prostacyclin, PGE1, PGE2 dan PGD2. Ya, itu adalah asam arachidonat eikosanoid. Jadi efeknya dari prostaglandin E1, prostaglandin E2 dan prostaglandin D2 dan prostacyclin, dia adalah vasodilatasi atau melebarkan pembuluh darah. Nah, akan tetapi kalau namanya prostromboxan A2, leukotrien C4, D4 dan E4, dia menyebabkan kejadian vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Nah, ada lagi yang namanya increase vascular permeability, meningkatkan permeabilitas dari vaskular yang eikosanoidnya adalah leukotrien C4, leukotrien D4, leukotrien E4. Ada yang juga yang namanya chemotaxis leukocyte adhesion. Di sini adalah leukotrien B4 sama HT. HT itu ada hidroksi eikosatetronoic acid. Nah, ini prostaglandin and thromboxan produced by cyclooxygenase pathway including prostaglandin E2 and thromboxan. Every derivative of the action of specific enzyme on an intermediate. Some of enzyme have restricted tissue distribution. For example, platelet contain enzyme thromboxan synthetase and hence thromboxan TXA2 a potent platelet aggregating agent and vasoconstrictor in the major prostaglandin produced in the cell. Jadi prostaglandin dan thromboxan itu diproduksi melalui jalur namanya cyclooxygenase pathway. Jalur siklooksiggenase yang akan menghasilkan prostaglandin E2, prostaglandin D2 dan kawan-kawannya, dan juga menghasilkan thromboxan. Nah, siklooksiggenase itu akan dihambat oleh suatu zat yang namanya NSAID atau non-steroid anti-inflammation drug. Nah, prostaglandin inilah yang bertanggung jawab terhadap perannya sebagai mediator inflamasi tadi. Nah, ada lagi yang namanya leukotrien. Leukotrien itu diproduksi melalui jalur lipooksigenase. Jadi asam arachidonatnya kalau kalian lihat di beberapa gambar ada yang namanya jalur lipooksigenase dan jalur siklooksigenase. Kalau jalur siklooksigenase atau jalur COX itu dia akan menghasilkan prostaglandin yang bertanggung jawab terhadap proses inflamasi yang terjadi. Nah, ada lagi leukotrien. Leukotrien itu akan menghasilkan melalui jalur lipooksigenase. 5 lipooksigenase itu adalah amino acid metabolizing enzyme in neutrophil. The synthesis of leukotrien involves multiple steps. The first step generate leukotrien A4 LTA4 which turn give LTP. LTP produce neutrophil in the some macrophage and its potent chemotactic agent for neutrophil. LTC and its subsequent metabolite LTD4, LTDA4 produced mainly in the mast cell and cause bronchoconstriction and increase vascular permeability. Jadi leukotrien itu efeknya pada tubuh, dia menyebabkan kejadian bronchokonstriksi atau penyempitan saluran nafas dan juga meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah. Nah, ini berikutnya adalah lipoksin. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini yang pentingnya. Ini adalah jalur siklooksigenase dan jalur lipooksigenase. Nah, ada jalur siklooksigenase sama lipooksigenase. Nah, sel membran fosfolipid itu akan dihambat produksinya, akan diubah menjadi asam arachidonat oleh suatu enzim yang namanya lipooksigenase. Lipooksigenase ini. Nah, lipooksigenase itu dia akan dihambat oleh perannya ini, dia akan dihambat menghasilkan asam arachidonat itu oleh suatu obat namanya steroid.
steroid, seperti contohnya obat-obat golongan steroid adalah dexamethasone, kemudian metilprednisolon, prednisolon, triamcinolone dan kawan-kawannya. Itu dia menyegatnya itu di atas, sehingga efek dari obat-obatan ini seperti steroid itu juga sangat besar sekali. Makanya beberapa orang itu menganggapnya sebagai obat dewa yang dapat menyembuhkan semua penyakit. Tetapi steroid ini juga memiliki efek yang sangat berbahaya dalam tubuh. Nanti kita akan belajar di semester-semester depan apa sih bahaya-bahaya dari penggunaan steroid yang tidak tepat. Nah, asam arachidona tadi dia memiliki dua jalur. Yang pertama adalah jalur siklooksigenase dan juga jalur lipooksigenase. Nah, inilah jalur siklooksigenase inilah yang dapat menyebabkan masalah inflamasi. Makanya itu siklooksigenase itu dihambat oleh senyawa yang namanya adalah NSAID, non steroid anti-inflammation drug. Siklooksigenase ini akan dihambat oleh NSAID. Nah, siklooksigenase itu memiliki dua bentuk, yang namanya adalah COX-1 dan COX-2. Nah, COX-2 inilah yang berperan terhadap proses kejadian inflamasi atau peradangan itu. Nah, ini COX-1 sama COX-2. Kalau COX-1 dia juga memiliki efek terhadap tubuh, tapi dia bisa memiliki efek salah satunya adalah melapisi lambung. Makanya kalau pada orang-orang yang mengkonsumsi NSAID, kalau COX-1 sama COX-2 ini dihambat, maka lambungnya menjadi tidak ada pertahanan, sehingga orang-orang tersebut lebih rentan untuk mengalami masalah di lambung. Nah, kalau ini yang siklooksigenase itu dihambat, maka ini pun yang efek-efek yang di bawahnya itu menjadi tidak aktif, seperti misalkan vasodilatasi itu menjadi tidak aktif, tubuhnya menjadi vasokonstriksi, kemudian increase vascular permeability, efeknya menjadi penurunan atau decrease vascular permeability dan lain sebagainya. Tromboksan juga agregasi plateletnya jadi dihambat. Kemudian vasodilatasinya juga dihambat menjadi vasokonstriksi dan lain sebagainya. Itu adalah siklooksigenase yang terkait dengan yang terkaitan dengan proses inflamasi. Berikutnya, ada yang namanya, kalau yang tadi dari turunan sel ada yang namanya PAF atau platelet activating factor. Dia fungsinya adalah mengaktifasi platelet yang pada akhirnya efek di akhirnya adalah menghasilkan platelet yang akan menghentikan proses perdarahan. Dia akan diaktifkan. Maka kalau orang-orang yang mengalami inflamasi, kalau misalkan ada luka, maka platelet itu akan diaktifkan untuk menghentikan luka atau darah yang mengalir tersebut. Ada lagi namanya cytokine. Cytokine are polypeptide produced of many cells that function as mediator of inflammation and immune response. Different cytokines are involved in early immune and inflammatory reaction to noxious stimuli and the later adaptive immune response to microbes. Some cytokines stimulate bone marrow precursor to produce more leukocytes, thus replacing the one that are consumed during inflammation and immune response. Jadi cytokine itu adalah suatu polipeptida yang memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah untuk meningkatkan produksi dari leukosit. Sitokin. Nah, ini sitokin itu juga banyak macamnya. Seperti misalkan interleukin 1, 6, 8 dan kawan-kawan itu adalah contoh-contoh dari sitokin. Ada juga namanya TNF atau tumor necrotic factor. Ya, ini adalah sitokin pada proses inflamasi akut. ROS nanti baca sendiri, atau reactive oxygen species.
nitric oxide, nanti bisa dibaca sendiri. Ada lysosomal enzim of leukosit, neuropeptide, komplement. Nah ini mediator dan regulator dari inflamasi itu yang turunan dari protein plasma itu adalah komplement. The complement system consists of protein plasma that play important role to the host defense. Upon activation, different complement protein coat or opsonize particles such as microbe for phagocytosis and destruction, and contribute to the inflammatory response by increasing vascular permeability and leukocyte chemotaxis. Jadi kalau sudah komplement itu sudah aktif, maka dia akan melakukan coating atau menyelimuti atau opsonisasi dari partikel-partikel tersebut. Kalau sudah diopsonisasi atau diaktifkan, maka akan melakukan proses fagositosis dan mendestruksi zat-zat yang ada di dalamnya tersebut. Complement active ultimately generate a pore-like membrane attack complex atau MAC that punch hole in the membrane invades microbes. Here we summarize the role of complement system in inflammation. Nah, kalau sudah komplement aktivasi ultimately kalau sudah aktif, maka dia akan menghasilkan MAC that punches hole in the membrane that invading microbes. Jadi dia akan seperti kayak menutup membran tadi. Nah ini komplement fungsinya nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini ada yang berikutnya adalah coagulation and kinin system. Some molecule activated during clotting are capable of triggering multiple aspect of inflammatory response. Hegeman factor, also called factor 12 of intrinsic coagulation cascade. Jadi ada namanya koagulasi dan kinin system. Tadi kan dihasilkan dari protein plasma. Protein plasma itu dihasilkan dari liver. Nah dia juga berperan terhadap faktor-faktor pembekuan darah. Nah, pengaktifan faktor 12A atau faktor Hageman menginisiasi 4 sistem yang akan berkontribusi terhadap respon inflamasi. Yang pertama adalah mengaktifkan berkontribusi pada sistem kinin. Maka dia akan menghasilkan vasoaktif kinin. Clotting system including activation of thrombin, fibrinopeptide and factor 10 all with inflammatory properties. Dia akan menghasilkan faktor pembekuan darah, menghasilkan sistem fibrinolitik yang akan menghasilkan plasmin dan menginaktifkan trombin, menghasilkan mempengaruhi sistem komplement yang akan memproduksi sistem memproduksi anafilaktosin C3A dan C5A. Nah ini adalah bagaimana faktor 12 atau faktor Hageman itu berpengaruh terhadap proses pembekuan darah. Ini coagulation, nanti bisa dibaca sendiri. Wah, masih banyak sekali ya sebenarnya. Oke, ini adalah kalau chronic inflammation. Chronic inflammation itu dikarakterisasi dengan beberapa reaksi. Yang pertama adalah infiltrasi dari mononuklear sel, seperti contohnya adalah makrofag, kemudian limfosit dan sel plasma. Kemudian kalau pada inflamasi kronis, dia juga adanya kerusakan pada jaringan tersebut. Kemudian dikarakterisasi proses inflamasi kronis juga dikarakterisasi dengan namanya repair involving new vessel proliferation atau angiogenesis and fibrosis. Jadi ada perbaikannya tapi tidak seperti awal, dia akan menghasilkan jaringan-jaringan fibrosis seperti itu. Nah ini adalah chronic inflammation may arise in following setting. Nanti bisa dibaca sendiri. Itu makrofag itu fungsinya adalah untuk makrofag tadi untuk mengeliminasi atau menghancurkan senyawa-senyawa atau zat-zat yang bersifat berbahaya bagi tubuh. Ya, seperti itu. Nih, classically activated macrophage M1 and
limfosit, limfosit T, limfosit B dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Google Classroom. Selebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.